Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Minhatul Mola. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan juga pengantar dasar matematika. Jadi untuk materi pertamanya ini ada fungsi floor, fungsi cell, dan fungsi round. Jadi untuk fungsi floor itu sendiri merupakan sebuah fungsi yang membulatkan angka desimal ke angka bulat yang lebih kecil atau sama. Nah, contohnya itu adalah floor 6,9. Jika dibulatkan dia akan menjadi 6. Kita coba di common window, windownya ini 6, floor dalam kurung 6,9 enter. Nah, itu kan sama dengan 6. Kemudian fungsi cell ini sendiri dia membulatkan angka desimal ke angka bulat yang lebih besar atau sama. Kita tulis di sini contohnya cell dalam kurung 6,9 tutup kurung enter kan 7. Kemudian adapun fungsi round. Fungsi round ini dia membulatkan angka desimal ke angka bulat terdekat. Contohnya itu adalah 6,4. Jika dibulatkan dia akan menjadi 6. Contoh sini. Round 6,4 enter 6. Kemudian ada contoh 2 itu 6,6 jika dibulatkan dia akan menghasilkan 7. Nah, kita coba di sini ada soal, kita coba jawab. Nah, soal pertama itu konstruksikanlah sembarang domain dengan delta x sama dengan 0,001. Lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Ini untuk yang pertama itu ini kita CLC aja, kita hapus. Nah, yang pertama itu kita masukkan dulu fungsi floor-nya. Floor dalam kurung 6,9 enter. Kemudian kita definisikan dia sebagai x sama dengan 0 titik koma titik 2 titik, kemudian 0,001 10. Ini maksudnya ini kan kita mau menggambar grafik ini dari 0 sampai ke 10. Ini adalah dari angka berapa sampai angka berapa kita mau menggambar grafiknya. Kemudian yang 0,001 ini merupakan delta x yang diperintahkan di soal. Nah, ini kita titik koma karena kita mendefinisikannya terlebih dahulu, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita munculkan nih gambar dari fungsi floor-nya. Caranya plot dalam kurung x, f enter. Ini dia error karena kita belum mendefinisikan ini floor-nya. Fungsi f-nya itu belum ada. Jadi kita tulis dulu f sama dengan floor dalam kurung x. Ini kelupaan tadi. Ini enter. Nah, baru sekarang kita bisa menggambar grafiknya. Caranya plot dalam kurung x, f. Nah, baru dia muncul grafiknya. Ini kan tadi itu kita mintanya dari rentang 0 sampai ke rentang 10 dengan delta x-nya itu 0,001. Jadi ini dia gambar grafik untuk fungsi floor-nya. Sekarang kita lanjut ke fungsi cell. Kita pakai yang tadi itu juga, cell dalam kurung 6,9 enter. Selanjutnya kita pakai hold on supaya pada penggambaran grafik ini dia tetap menggunakan gambar yang tadi dan tidak membuat gambar yang baru. Kemudian kita definisikan
yang fungsi sel tuh kita pakai G sama dengan sel dalam kurung X titik koma enter. Nah, baru kemudian kita gambar fungsinya itu plot dalam kurung X, G, ini bebas kita pakai angka huruf apapun. Ini saya pilih warna red, ini saya pilih warna merah untuk gambar grafiknya nanti. Ini jadinya bebas yang R ini. Enter. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Yang biru fungsi keluar, yang merah ini fungsi sel. Nah, kita lanjut ke fungsi round-nya. Kita pakai yang tadi, round dalam kurung 6,9 round. Nah, kanan ini kan round itu kan ada dua, ada yang mendekati ke angka yang kecil, ada yang mendekat ke angka yang atas, tergantung dia lebih dekat ke angka yang mana. Ini kita coba juga kita tulis round uh, 6,4 enter, supaya hasilnya jadi 6. Ini kan ada 7, ada 6. Baru selanjutnya hold on, supaya gambar yang tadi dia tetap kepake. Selanjutnya kita definisikan fungsi roundnya pakai H sama dengan round X titik koma enter. Nah, selanjutnya baru kita gambar plot dalam kurung X, H. Nah, di sini kita pakai warna selain warna biru yang tadi ya. Saya ambil K, ini nanti munculnya warna hitam. Kemudian enter. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini dia. Yang warna biru ini untuk gambar fungsi floor, yang terus warna merah untuk fungsi yang ini, fungsi round, dan warna hitam untuk fungsi round, dan warna merah untuk fungsi selnya. Nah, ini untuk yang materi fungsi floor, fungsi sel, dan fungsi round. Selanjutnya kita lanjut ke materi faktorial, permutasi, kombinasi, FVB, dan KPK. Yang pertama itu ada faktorial. Nah, faktorial itu didefinisikan sebagai hasil perkalian semua bilangan bulat positif mulai dari 1 hingga n. Dia itu biasanya didefinisikan sebagai n faktorial. Nah, contohnya itu 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 120. Ini kita coba ke contoh soalnya. Nih, ada tentukan hasil dari 74 faktorial min 32 faktorial. Ini kita CLC dulu. Kita coba dulu yang ini, 5 faktorial itu. Rumusnya itu faktorial dalam kurung 5. Kemudian enter. Nah, hasilnya kan sama 120. Sekarang kita coba yang soal tadi. Faktorial 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Dengan kita masukkan faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Enter. Nah, ini hasilnya 3,3079 Euler plus 107. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Ada di sini ada operasi perkalian. Berarti ini faktorial 6 faktorial dikali 5 faktorial 6. Tanda bintang itu perkalian kali faktorial 5. Nah,
enter. Nah, jadi hasilnya itu 86.400. Udah lanjut soal nomor C, 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Enter. Nah, hasilnya adalah 0,0179. Selanjutnya ini untuk materi faktorial. Sekarang kita masuk ke materi permutasi. Permutasi PNR itu adalah cara memilih R objek dari N objek, tetapi memperhatikan urutan. Rumusnya itu ini seharusnya PNR, typo. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Itu untuk permutasi. Kemudian kalau kombinasi itu cara memilih R objek dari N objek tanpa memperhatikan aturan. Nah, rumusnya itu CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Kita coba ke soalnya. Ini ada soal D, E, F ini dia membahas tentang permutasi dan juga kombinasi. Yang D ini dia membahas tentang permutasi. Kita coba. Berarti ini kan tadi itu dia rumusnya faktorial. Dalam rumusnya itu ada faktorial. Berarti di sini faktorial dalam kurung ini 7 per faktorial dalam kurung kan 7 dan 3, berarti 7 min 3. Nah, ini untuk yang pertama. Ini kita buat kurung dulu. Ini salah ini. Nah, ini kan dikurangi dengan faktorial 2,5. Ini kita copy aja biar nggak capek tulis. Ctrl C. Tulis dah. Dikurangi dengan faktorial ini kan tuh ada faktorial 2 dan 5 kan, berarti 5 tutup kurung per faktorial dalam kurung 5 dikurangi 2. Enter. Nah, hasilnya adalah 190. Kemudian kita coba kerjakan. Kita masuk ke soal kombinasi, ada EF. Ini kombinasi 48. Itu rumusnya itu kan ini. Kombinasi itu N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Kita nih kerjakan soalnya. Ini kurung faktorial ini kan 8 per faktorial dalam kurung 8 min 4. Tapi sebelum itu dia di sini rumusnya itu kan nih R faktorial N min R faktorial, berarti di depan itu faktorial 4 kurung faktorial 4 tutup kurung dikali faktorial. Nah, 8 min 4 ini baru 1. Ini kan rumusnya tadi itu dia kan operasi penjumlahan, berarti ini plus faktorial kurung faktorial dalam kurung 5 dan 3 kan 5
kurung per faktorial 3 itu dikali dengan faktorial 5 min 3. 5 min 3. Nah udah, tutup kurung 1 kali, enter. Nah hasilnya adalah 40.360. Kemudian untuk soal F, dimana kombinasi 210 dibagi kombinasi 35. Ini bisa kita copy aja, ini yang di atas tinggal kita ganti angkanya aja biar nggak capek ngetik. Kita kembali ke mana nanti ya? Nah ini kan kalau di sini tuh faktorial 2 ke 10, berarti ini 10. Udah nih 2. Lanjut. Ini 10 kurang 2. Lanjut, ini kan sama dia. Kombinasi 3 dan 5. Ini kita enter. Nah, hasilnya itu 7,3157 Euler plus 10 plus 1 0. Nah, ini untuk materi kombinasi. Kemudian kita masuk ke materi ini. Kita masuk ke materi FPB dan KPK. FPB itu kan bilangan terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan. Misalnya nih, FPB dari 12 dan 18 itu adalah 6. Kemudian KPK adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan bersama dari 2 atau lebih bilangan. Misalnya, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kita langsung coba jawab soal aja. Nih, tentukan FPB dari 24, 1, 2, 6, 8. Kalau FPB itu dia pakai rumus GCD. GCD dari 24, 1, 2, 6, 8. Enter. Nah, jadi FPB dari 24 dan 1, 2, 6, 8 itu adalah 4. Kemudian kita cari KPK dari 65, 1, 3, 5. Kalau KPK dia pakai LCM. LCM 65, 1, 2, 6, 8. Ini kelebihan komanya. Nah, enter. 65, 1, 2, 6, 8. Salah. Ini dia enggak salah angka, salah saya masukin ya, maaf. Dari 65 dan juga 135. Nah, enter. Jadi KPK dari 65 dan 135 itu ada 1755. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ada materi bilangan prima, real, dan segitiga Pascal. Yang pertama itu kan ada bilangan prima, yaitu bilangan bulat yang lebih besar daripada 1 dan hanya memiliki 2 pembagi, yaitu bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Contohnya itu ada angka 2. 2 ini hanya bisa dibagi oleh 2 itu sendiri dan juga 1. Kemudian ada bilangan real, yaitu meliputi semua bilangan yang ada di yang bisa ditemukan pada garis bilangan, baik yang positif, negatif, maupun 0. Nah, kemudian ada segitiga Pascal, adalah suatu susunan segitiga angka yang dibentuk dengan cara menuliskan angka-angka yang merupakan hasil dari penjumlahan 2 angka yang ada tepat di atasnya. Atau kita coba kerjakan soal. Nah, ini untuk soal nih, nomor 2i, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Itu caranya adalah primes, rumusnya itu primes dalam kurung 76. Nah, ini dia bilangan prima yang kurang dari 76. Ada 2, 3, 5 sampai dengan 73. Ini semuanya bilangan prima. Kemudian contoh soal berikutnya, susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Ini tinggal kita tulis Pascal dalam kurung 20. Enter. Nah, ini dia jawabannya untuk bilangan Pascal. Di kolom 1 baris keempat ada ini dia.
Nah, ini inti jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Yang pernyataan A, apakah 34 itu bilangan prima atau bukan? Caranya di sini kita pakai rumus is prime. Dalam kurung itu is prime 34 kan? 34. Enter. Nah, 0 kan? Kalau dia bernilai 0 berarti salah. Pernyataan ini bernilai salah. Yang artinya apa? Kalau pernyataan ini bernilai salah yang artinya apa? Bilangan 34 itu adalah bukan bilangan prima. Jadi dia bernilai 0 ketika pernyataan ini salah. Ini kan apakah 34 itu bilangan prima? Itu 34 itu bukan bilangan prima, makanya dia bernilai 0. Kemudian kita lanjut. Seandainya nih 34 nih bilangan prima, berarti dia akan bernilai 1. Tapi karena 34 bukan bilangan prima, maka dia bernilai 0. Kemudian kita lanjut, apakah hasil dari 56 dikurangi 35 itu adalah bilangan prima? Kita kurangi 56 dikurangi 35 itu kan 21. Jadi apakah is prime dalam kurung 21. Enter. Itu kan 0. Berarti 21 ini juga bukan bilangan prima. Makanya dia bernilai 0. Berarti itu dia pernyataannya salah. Dalam artian dia bukan bilangan prima. Karena 21 itu juga bisa dibagi dengan 3 ataupun 7. Dia habis dibagi 3 ataupun 7 juga. Kemudian yang C, apakah hasil dari 35/89 adalah bilangan real? Nih, 35/89. Enter. Itu kan hasilnya 0,3933. Bilangan real itu meliputi semua bilangan yang bisa ditemukan pada garis bilangan, baik yang positif, negatif, maupun 0. Kita coba apakah dia itu bilangan real apa enggak. Caranya itu is real dalam kurung 0,3933. Bentar. Nah, 1 kan? Karena angka 0,3933 itu merupakan bilangan real karena dia itu terdapat pada garis bilangan. Jadi dia bernilai 1 di sini karena dia itu merupakan suatu bilangan real. Jadi pernyataan yang ini nih, apakah hasil dari 35/89 adalah bilangan real? Ya. Dia itu pernyataan yang benar. Jadi untuk materi selanjutnya ini ada materi tabel kebenaran untuk kelima pernyataan. Nah, dalam logika matematika, tabel kebenaran adalah tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Nah, adapun operator yang terdapat pada logika ini. Pertama itu negasi, konjungsi, disjungsi. Negasi ini operasi logika yang membalik nilai kebenaran suatu pernyataan. Jika pernyataannya bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan konjungsi adalah operasi logika yang menghasilkan nilai benar hanya jika kedua pernyataan bernilai benar dan akan bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Nah, kemudian ada disjungsi. Operasi logika yang menghasilkan nilai benar jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai benar. Hanya jika kedua pernyataan bernilai salah, maka hasil disjungsinya bernilai salah. Nah, jika pernyataannya bernilai benar, maka pernyataannya bernilai benar, maka dia akan bernilai 1. Dan jika pernyataannya salah, maka dia akan bernilai 0. Sekarang ini terdapat 5 premis yang sudah saya sediakan. Yang pertama, P, hari ini hujan. Q, saya membawa payung. R, jalanan basah.
S sekolah diliburkan, dan T saya tetap berangkat ke sekolah. Nah, ini dia terdapat tabel kebenarannya. Untuk ini kan terdapat 5 premis. Berarti untuk jumlah kemungkinan kombinasi kebenaran yang terdapat pada tabel ini ada 2 pangkat 5. Itu karena jumlah premis yang ada itu kan 5. Jadi 2 pangkat 5. Dan 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 32. Jadi terdapat 32 kemungkinan pada kombinasi ini. Nah, ini untuk kemungkinan nilai P, Q, R, S, T. Ini ke bawah ini dia punya 22 kolom. Untuk P kita masukkan di sini. Kita masukkan dulu nilai P. Nah, ini untuk nilai P-nya itu sebanyak 32 kolom kan tadi ini. 16 kolom untuk pernyataan yang bernilai salah, untuk hasilnya yang bernilai salah, kemudian 16-nya lagi bernilai benar. Atau nilainya 1. Nah, ini kita inversikan supaya nanti hasil outputnya menjadi berbentuk kolom. Nah, untuk nilai P sekarang kita masukkan nilai Q-nya. Ini kita inverskan juga, enter. Kemudian kita masukkan nilai R sama dengan nilai R ini udah, enter. Nah, selanjutnya untuk nilai S.
Ini dia error karena ternyata belum kita masukin di sini nggak ada sama dengannya. Nah, selanjutnya kita masukin nilai T. Ini nilai T sama dengan 100. Untuk nilai T. Nah, selanjutnya kita coba cari nilai negasinya. Untuk kalau mau cari nilai negasi di rekaman Windows, bisa pakai negasi itu bisa dipakai not dalam kurung ini PQRST. Sekarang kita cari negasi P dulu. Not P, enter. Nah, ini untuk negasi P-nya. Ini kan, ini nilai P. Negasi P itu yang ini. Sampai bawah. Ini hasilnya itu 1, berarti pernyataan ini bernilai benar. Itu kan sama tuh. Kemudian kita coba cari negasi key yang ini. Ini kita coba cari nilai negasi P key ini ke bawah ya. Ini not dalam kurung key, enter. Nah, ini hasilnya untuk negasi key 10 kan, key 10 sama kok jumlahnya. Ini itu ada 81, ini terus ya itu 8. Dan selanjutnya itu untuk negasi R, not R, enter. Kemudian setelah not R kita coba cari not S. Ternyata kita cari negasi dari T. Nah, ini dia negasi dari PQRST-nya. Nah, sekarang kita lanjut cari nilai konjungsi. Nah, untuk konjungsi itu ini rumusnya. Ini bukan konjungsi. Rumusnya itu N, dia pakai N dalam kurung. Ini kita cari konjungsi nilai dari P dan Q. P, Q ini. P, Q. Nah, enter. Nah, ini dia konjungsi dari P dan Q. 0. Ini kan. Terus kalau di sini dia ada di sini. Nih. Bawah. Ini kan 0 sama dia. Tuh. Itu untuk nilai konjungsi PQ. Sekarang kita coba cari nilai konjungsi RS. Nah, intinya untuk mencari nilai konjungsi dia pakai AND dalam kurung R, S atau sebuah premis yang ingin dicari konjungsinya. Nah, itu untuk konjungsi. Kita lanjut ke disjungsi. Kita coba cari disjungsi, itu rumusnya OR. Kita coba cari disjungsi dari P sama Q. Nah, enter. Nah, ini dia disjungsi dari P dan Q. Ini kalau PQ, disjungsinya PQ itu ini dah. Ini kan ada 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini sama dia. Jadi nah, kita coba lagi untuk nilai disjungsi RS ya. R, S. Nah,
Ini untuk nilai disjungsinya. Intinya untuk mencari nilai negasi dia pakai not yang di atas tadi tuh. Untuk mencari nilai negasi ya, dia pakai not. Kemudian untuk mencari ini, kemudian untuk mencari nilai konjungsi dia pakai and. Kemudian untuk mencari nilai disjungsi dia pakai or. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.